lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pagi ini Bang Kica berada di Taman Pramuka, Cibubur, sekitar jam 9 pagi. Cuaca cerah dan lingkungan sangat asri. Tidak ramai masyarakat yang melakukan aktivitas, tidak seperti biasanya. Mungkin ini salah satu dari dampak pandemi. Hari ini sudah, atau bulan ini sudah setahun kita menghadapi pandemi atau berada dalam situasi suasana yang tidak baru, suasana yang dalam setahun ini kita telah mencoba untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan. Tentu tidak mudah, tetapi kita harus yakin bahwa peradaban manusia telah teruji dalam lintasan abad, bahkan miliaran tahun, mampu menghadapi seberat apapun tantangan, seberat apapun situasi yang melanda kehidupan. Kemarin Bang Kica telah mendapatkan vaksinasi dan alhamdulillah sampai pagi ini tidak ada hal-hal yang signifikan yang mempengaruhi fisik Bang Kica dan juga termasuk psikis. Semua keadaan normal, biasa saja. Jadi buat teman-teman semua, mari tidak usah ragu-ragu, segera mendatangi rumah-rumah sakit, mendaftarkan diri, dan mari kita beramai-ramai mensukseskan program vaksinasi yang oleh pemerintah akan diberikan secara gratis agar herd immunity bisa kita capai dan kehidupan akan menjadi normal kembali. Baik, Kica ingin kita hari ini berceloteh atau bercerita atau sharing semacam, katakanlah, evaluasi setelah setahun menghadapi pandemi. Dan untuk menghangatkan suasana, kamera akan Bang Kica arahkan untuk menyaksikan aktivitas atau kegiatan warga di bumi perkemahan Cibubur ini. Sobat Jelata yang berbahagia, virus corona telah membelah manusia ke dalam dua kelompok. Ini setidak-tidaknya menurut amatan Bang Kica. Kelompok pertama adalah mereka yang pesimis atau mereka yang pasrah menerima keadaan, dan kelompok kedua adalah mereka yang optimis. Dan mereka yang optimis ini memilih untuk berpikir positif dan melawan agar kecemasan dan kegelisahan tidak menghantui kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang optimis ini. Suka atau tidak suka, Corona telah menciptakan sebuah keseimbangan baru dalam berbagai segi. Maksudnya ya segi kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, bahkan tata cara kita makan. Dari segi ekonomi, COVID-19 atau Corona telah mengubah pola ekonomi masyarakat secara total. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat
telah membuat masyarakat melakukan berbagai atau telah memaksa masyarakat melakukan berbagai transaksi secara online. Pasar tidak lagi mempertemukan tiap orang secara fisik, tapi telah berganti dengan keriuhan di dunia maya. Uang tradisional kalah pamor dibanding uang elektronik. Pola yang berubah ini agaknya akan terus berlangsung meski kelak pandemi selesai. Itu terlihat dari Bank Indonesia yang telah mendorong masyarakat bertransaksi dengan menggunakan uang non-tunai. Dan dunia perbankan menyediakan berbagai fasilitas bonus bagi mereka yang memakai transaksi digital, seperti penurunan batas bunga kredit, pelanggaran denda keterlambatan bayar, dan berbagai macam tawaran-tawaran lainnya. Di masa depan, ekonomi dan konsumsi akan memiliki keseimbangan baru. Dari sisi sosial, akibat anjuran jaga jarak dan pembatasan sosial, pola berkumpul masyarakat juga berubah. Pelan-pelan kita menjadi terbiasa dengan pertemuan virtual dan diskusi online. Hampir setiap hari kita dipapari oleh informasi webinar atau seminar melalui web atau aplikasi online. Para pekerja pun sekarang mengenal istilah WFA, work from home. Rapat-rapat dilakukan secara online. Aplikasi Zoom sampai kewalahan menampung lalu lintas online karena seluruh dunia memakainya. Hingga harga saham mereka terkerek naik, meski banyak juga yang mempertanyakan soal keamanannya. Tetapi tetap saja aplikasi ini sangat laris dan naik hampir 10 kali lipat di masa pandemi. Aplikasi ini juga telah digunakan untuk belajar secara daring. Bahkan dalam dunia kedokteran, aplikasi ini pun sangat membantu. Dokter tak lagi harus physically bertemu dengan pasiennya, tetapi cukup dengan konsultasi secara online. Dari sisi lingkungan, tentu saja pandemi ini telah memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perbaikan lingkungan. Dengan terhentinya aktivitas manusia di luar rumah, tentu membuat udara jadi lebih bersih, karena pembakaran akibat transportasi juga berkurang. Dan salah satunya seperti yang Sobat Jelata saksikan saat ini, begitu bersih, jernih suasana lingkungan di Taman Perkemahan Cibubur ini. Tentu tak semua memberikan implikasi positif. Ada juga kabar buruk terhadap lingkungan akibat pandemi ini, yaitu makin menumpuknya atau makin banyaknya limbah medis akibat perawatan pasien yang terinfeksi virus corona. Memang belum ada data persis seberapa besar lonjakan limbah medis, tetapi secara matematis tentu kita bisa menghitung bahwa dengan banyaknya pasien di rumah sakit, dengan bertambahnya tata cara penanganan pasien, yaitu para tenaga medis kita harus menggunakan pakaian yang protektif, sudah barang tentu itu akan meningkatkan limbah medis. Termasuk juga tadinya yang kita tidak menggunakan masker, sekarang masyarakat diharuskan atau keadaan memaksa mereka untuk menggunakan masker, dan ini juga berkontribusi yang sangat signifikan terhadap penambahan limbah medis.
Pandemi juga mengajarkan kita akan lebih paham soal-soal yang menyangkut kesehatan, kebiasaan-kebiasaan buruk, katakanlah tidak atau mengabaikan kebersihan tubuh. Dalam pandemi ini, mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukan secara rutin, minimal mencuci tangan. Dan salah satu hal lain yang Bang Kica lakukan di masa pandemi ini, setelah bepergian keluar rumah, sepulang ke rumah Bang Kica selalu mandi, keramas, dan semua pakaian langsung dicuci. Dan pandemi juga ini kita juga diajarkan untuk lebih paham menjaga sanitasi, mengerti teknik-teknik meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin. Tentu banyak lagi implikasi pandemi kepada kehidupan kita, dan tidak mungkin satu persatu kita urai dalam kicau pendek ini. Satu hal yang kita semua harus sadar bahwa pandemi ini telah mendatangkan keseimbangan baru dalam kehidupan. Sepertinya inilah cara alam untuk memperbaiki atau mendorong makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya agar ke depan berhati-hati dalam menjaga keseimbangan, tidak merusaknya secara semena-mena, dan menyadari bahwa sekecil apapun makhluk, sekecil apapun hal-hal yang sifatnya secara direct kita tidak bisa kaitkan, itu mulai saat ini harus kita sadari bahwa ada implikasinya terhadap kehidupan. Ekosistem adalah tatanan yang telah berlangsung secara terus-menerus dalam satu irama keseimbangan yang baik untuk semua makhluk yang ada di dalamnya. Dan kita harus jaga keseimbangan tersebut agar kehidupan di masa mendatang, di masa yang mungkin kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetap terjaga, tetap sustainable, tetap seimbang, dan tetap menjadi tempat yang amat sangat layak bagi generasi penerus kita. Dan itu adalah tugas peradaban kita semua. Demikian Sobat Jelata, kicau pendek di pagi yang cerah ini di bumi perkemahan Cibubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.